Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings yang rilis tahun 2001. Film ini menceritakan tentang hobbit yang lemah lembut dari Shire dan 8 temannya yang berangkat menuju suatu tempat untuk menghancurkan cincin yang sangat kuat dan menyelamatkan Middle Earth dari pangeran kegelapan. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita spoilerkan alur filmnya. Rip my bed. Film ini diawali dengan seorang peri yang mengisahkan bahwa dahulu kala terdapat cincin sakti yang ditempa. 3 cincin diberikan kepada bangsa peri, 7 cincin diberikan kepada bangsa kurcaci, dan 9 cincin diberikan kepada bangsa manusia. Cincin ini memiliki kekuatan menguasai setiap bangsanya masing-masing. Namun ada cincin lain yang tak diketahui oleh mereka. Cincin itu ada di negeri Mordor, dalam kawah Gunung Doom yang ditempa oleh penguasa kegelapan Sauron yang dapat mengendalikan cincin yang lain. Satu demi satu negeri yang terdapat di Middle Earth takluk pada kesaktian cincin tersebut. Tetapi beberapa pihak melakukan perlawanan, yaitu aliansi manusia dan peri. Namun di saat harapan mulai memudar, Isildur, seorang putra raja, mengambil pedang ayahnya yang telah meninggal dan berhasil menebas jari si penguasa kegelapan dan mengambil cincinnya. Beberapa waktu kemudian, di suatu perjalanan, Isildur dan prajuritnya dihadang oleh pasukan orc. Isildur kemudian menggunakan cincin sakti tersebut untuk lari dari pasukan orc. Namun cincin sakti ini memiliki kemauan sendiri. Isildur pun tewas akibat dari serangan para orc dan cincin sakti itu tenggelam di dasar sungai. 2500 tahun kemudian, cincin tersebut ditemukan oleh seseorang yang bernama Gollum dan membawanya masuk ke dalam gua gelap pegunungan berkabut. Cincin itu membuat Gollum berumur panjang dan selama 500 tahun cincin itu meracuni pikirannya. Cincin itu kemudian dicuri oleh seorang hobbit yang bernama Bilbo Baggins. Bilbo Baggins of the Shire. Beberapa puluh tahun kemudian, di sebuah rumah yang terletak di desa yang indah yaitu Shire, Bilbo Baggins sedang menulis buku tentang petualangannya. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu. Bilbo pun menyuruh Frodo yang merupakan keponakannya untuk membuka pintu, tapi sayangnya ia tak ada di rumah. Ternyata si Frodo ini sedang asyik self-healing di sebuah pohon sambil membaca sebuah buku. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kereta kencana dan Frodo pun menghampirinya. Si pengendara kereta kencana itu adalah seorang penyihir bernama Gandalf. Ia datang ke Shire untuk merayakan ulang tahun sahabatnya yaitu Bilbo. Saat di kereta kencana, Frodo sedikit bercerita tentang keadaan pamannya. Bilbo sering mengunci diri dalam ruang belajarnya dan menghabiskan waktu membolak-balik peta lama dan nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Sesampainya di rumah, Bilbo membukakannya pintu dan mengajak Gandalf masuk ke rumahnya. Bilbo bercerita kepada Gandalf bahwa ia ingin melihat gunung lagi dan menemukan tempat yang tenang untuk menyelesaikan bukunya, dan berniat juga pergi dan tak akan kembali lagi ke desa Shire. Saat itu pula Gandalf melihat ada sesuatu yang disembunyikan Bilbo di dalam sakunya. Malam pun tiba, warga di desa Shire merayakan hari ulang tahun Bilbo. Di pesta tersebut terlihat pemuda sedang mengamati seorang wanita. Tak lama kemudian Frodo menghampiri pemuda tersebut. Pemuda itu bernama Sam. Frodo kemudian menyuruh Sam agar mengajak wanita itu berdansa. Karena Sam malu, Frodo pun mendorongnya ke wanita itu dan mereka akhirnya berdansa. Di lain tempat, terlihat 2 orang hobbit yang diam sedang mencuri kembang api yang dibawa oleh Gandalf. Pemuda itu bernama Merry dan Pippin. Mereka kemudian kabur membawa kembang api itu.
Dan karena kurang hati-hati saat membakarnya, kembang api itu hampir mengenai seluruh pengunjung pesta. Dan akhirnya mereka pun tertangkap oleh Gandalf karena telah mencuri kembang apinya. Di saat berlangsungnya pesta, Bilbo kemudian naik ke atas panggung lalu sedikit berpidato dan mengucapkan salam perpisahan kepada warga desa Shire karena ingin meninggalkan desa. Lalu ia menggunakan cincin yang ada di sapunya dan ia pun menghilang. Warga pun terkejut dan terheran-heran karena aksinya. Ternyata Bilbo ini langsung ke rumahnya untuk berkemas-kemas dan meninggalkan desa. Tetapi ia kaget karena si Gandalf tiba-tiba ada di rumahnya. Di saat berkemas-kemas, Bilbo memperlihatkan cincin itu kepada Gandalf. Gandalf pun menyuruh Bilbo untuk tidak membawa cincin tersebut karena mungkin berbahaya. Cincin itu ia tinggalkan bersama si isi rumahnya dan akan diberikan kepada Frodo. Kemudian Bilbo pun meninggalkan desa. Tak lama kemudian, Frodo datang ke rumah Bilbo, tapi ia sudah pergi. Gandalf kemudian memberikan cincin peninggalan Bilbo dan mengatakan kepadanya bahwa ia pergi menuju ke desa peri dan ingin tinggal di sana. Gandalf pun menyarankan kepada Frodo untuk menyimpan cincin itu di tempat rahasia. Di suatu bar di desa Shire, Frodo, Sam, dan warga desa lainnya sedang nongki bareng hingga larut malam. Sehabis nongki, mereka pun pulang, dan sesampainya di rumah, Frodo melihat isi rumahnya yang sangat berantakan. Ternyata itu ulah si Gandalf. Ia mencari cincin sakti tersebut karena sudah mengetahui asal-usulnya. Setelah mereka menemukannya, Gandalf segera membakarnya untuk dicek keasliannya. Dan ternyata cincin itu memang asli karena terdapat tulisan berbahasa Mordor, yang berarti satu cincin untuk menguasai semua, satu cincin untuk menemukan mereka, satu cincin untuk membawa mereka semua, dan dalam kegelapan mengikat mereka. Setelah mendengar kisahnya, Frodo ingin memberikan cincin itu kepada Gandalf, tapi si Gandalf menolak karena takut menyalahgunakan cincin sakti itu. Gandalf kemudian menyuruh Frodo lari dari desa Shire karena ada sekelompok orang yang datang mengincar cincin itu. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari luar jendela. Gandalf kemudian memeriksanya dan ternyata yang bersembunyi itu adalah Sam. Ia mendengar seluruh isi percakapan antara Gandalf dan Frodo. Gandalf pun kemudian meminta kepada Sam agar ikut menemani Frodo lari dari kejaran kelompok orang yang mengincar cincin sakti itu. Di lain tempat, Gandalf sedang menuju suatu lokasi yang bernama Isengard untuk meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Saruman. Gandalf meminta bantuan kepadanya agar bersama-sama menyusun strategi untuk melawan si penguasa jahat Sauron yang kini kembali bergerak untuk mendapatkan cincin sakti itu. Tapi Saruman mengatakan bahwa Sauron telah menjemput kembali kekuatannya, namun belum bisa berada dalam bentuk fisiknya seperti dahulu. Saruman kemudian menunjukkan alat terlarang yang dapat melihat segala sesuatu yang bernama Palantir. Ia juga mengetahui tentang kelompok yang mengincar cincin yang ada pada Frodo. Gandalf pun khawatir dan segera pergi menyelamatkannya. Rupanya Saruman ini telah berkhianat dan ingin mengajak Gandalf untuk bergabung dengan Sauron. Namun ia menolak ajakannya dan mereka pun adu mekanik. Tapi sayangnya Gandalf kalah karena kekuatan sihir Saruman lebih kuat. Saruman kemudian berkomunikasi dengan Sauron menggunakan Palantir. Dan si Sauron menyuruhnya agar segera menyiapkan pasukan yang besar. Ternyata Gandalf berhasil selamat dari pertarungan. Ia berada di atas puncak dan berhasil kabur menggunakan elang raksasa. Oke, kita lanjut ke petualangan Frodo dan Sam, di mana mereka sampai ke suatu tempat perkebunan jagung dan tak sengaja bertemu Merry dan Pippin. Ternyata mereka sedang mencuri makanan dan diciduk oleh si pemilik kebun. Mereka pun berlari menuju ke hutan, tapi apesnya lagi, Frodo dan kawan-kawannya juga hampir terciduk oleh si pengendara kuda yang mengincar cincin sakti.
Dan untungnya mereka berhasil selamat karena bersembunyi di balik pohon yang besar. Malam pun tiba. Mereka berhasil sampai ke suatu tempat penginapan yang dijanjikan untuk bertemu dengan Gandalf. Tapi ternyata ia tak ada di sana. Mereka kemudian memesan makanan dan minuman, dan terlihat seseorang di pojok sedang mengamati mereka. Seseorang pelayan mengatakan orang itu adalah penjaga hutan yang berbahaya dan namanya adalah Strider. Saat itu Frodo sedang memegang cincinnya. Tak lama cincin itu mulai merasuki pikiran Frodo agar memakainya. Tapi ia sadar kembali karena Pippin memanggilnya. Frodo kemudian menghampirinya, tapi tak sengaja terjatuh dan cincin itu terlempar, lalu masuk ke jari Frodo dan menghilang. Akhirnya sekelompok pengendara berkuda itu mengetahui lokasi para hobbit, karena cincin itu dapat mengirim sinyal kepada mereka. Saat Frodo memakai cincin itu, ia bisa melihat si Sauron, dan karena ketakutan, ia langsung melepaskan cincin itu. Tiba-tiba datanglah Strider membawa Frodo ke suatu ruangan untuk melindunginya. Sekelompok pengendara kuda pun berhasil menemukan lokasi Frodo dan mencarinya di kamar tempat para hobbit tidur. Dan saat itu mereka menusuk para hobbit yang tidur, tetapi ternyata itu bukan mereka, melainkan bantal yang diganti oleh si penjaga hutan. Si penjaga hutan bercerita bahwa dulunya kelompok pengendara kuda itu adalah raja manusia. Lalu Sauron memberinya cincin dan pada akhirnya dibutakan oleh ketamakan. Dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam kegelapan. Dan pada keesokan harinya, Strider membawa para hobbit menuju desa peri yang terletak di dalam hutan liar. The House of Elrond. Leading us. Rivendell, Master Gamgee. Malam pun tiba, para hobbit beristirahat di suatu bukit di hutan. Mereka tak sengaja membuat api unggun yang akibatnya lokasi mereka diketahui oleh sekelompok pengendara kuda. Dan akhirnya mereka terjebak di bukit itu dan berhasil menusuk perut Frodo. Kemudian datanglah Strider menyelamatkan para hobbit dan lari menuju ke pedalaman hutan. Namun keadaan Frodo mulai memburuk dan harus cepat diberi pertolongan pertama. Strider kemudian mencari suatu tanaman untuk meminimalisir pendarahannya. Kemudian datanglah seseorang yang dapat membantu mereka. Orang itu adalah peri yang cantik dan namanya adalah Arwen yang merupakan kekasih dari Strider. Arwen kemudian membawa Frodo menuju ke desa peri karena lukanya semakin parah. Sesampainya di sana, Frodo pun sembuh karena kesaktian ayah Arwen dan namanya adalah Elrond yang merupakan raja dari bangsa peri. Saat Frodo tersadar, ia bertemu dengan Gandalf dan di sana ia juga bertemu dengan pamannya yang menulis buku. Dan terlihat Sam sedang berkemas-kemas dan mengatakan bahwa tugas kita sudah selesai. Tapi Elrond mengatakan kepada Gandalf bahwa cincin itu tak bisa berada di sini karena sangat berbahaya dan tak bisa ditangani oleh bangsa peri saja. Dan Gandalf mengatakan kepadanya, kita harus menyerahkannya kepada bangsa manusia. Tapi Elrond mengatakan, garis keturunan raja, para manusia hancur dan tercerai-berai akibat ketamakan Isildur dahulu yang telah menyalahgunakan cincin sakti. Destroy it! Dan Gandalf mengatakan bahwa masih ada seseorang yang dapat menyatukan manusia dan kelak dapat menjadi raja. Dan ia adalah Strider. Namun ternyata itu adalah nama samarannya, dan nama sebenarnya adalah Aragorn. Ia merupakan garis keturunan terakhir dari Isildur dan juga pewaris tahta di kerajaan manusia yang bernama Gondor, dan memilih mengasingkan diri. Akhirnya Lord Elrond mengundang seluruh petinggi dari Middle-earth untuk membahas dan melawan ancaman dari Sauron. Nama dari petinggi itu adalah Legolas dari bangsa peri, Boromir dan Aragorn dari bangsa manusia, Gimli dari bangsa kurcaci, dan si penyihir Gandalf, dan juga para hobbit. Lord Elrond menyuruh mereka agar bersatu melawan Sauron atau Middle-earth akan hancur. Ia pun memanggil Frodo untuk menunjukkan cincinnya. Frodo pun memperlihatkan cincin tersebut kepada petinggi Middle-earth. Namun Boromir kemudian berdiri dan terlihat ia sedang ingin mengambil cincin tersebut,
karena menurutnya cincin itu dapat melawan Sauron. Aragorn juga menyatakan bahwa cincin itu hanya mematuhi Sauron. Namun Boromir mengira Aragorn hanya sok tahu aja dan juga seorang penjaga hutan. Namun Legolas memberitahu kebenaran kepada Boromir bahwa sebenarnya Aragorn merupakan garis keturunan terakhir dari Isildur dan pewaris tahta Gondor. Tapi Boromir masih tak percaya dan ia mengatakan Gondor tak memerlukan raja. Gandalf pun kemudian menghalanginya dan menggunakan kekuatan sihirnya. Lord Elrond mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk menghancurkan cincin tersebut, yaitu dengan cara membuangnya ke kawah gunung berapi di Mordor, di mana cincin itu dibuat. Frodo pun menawarkan diri walaupun Mordor dijaga ketat oleh para orc, dan para petinggi Middle Earth juga setuju dan juga ikut menemani perjalanan Frodo. So be it. Sebelum Frodo pergi, Bilbo memberikannya sebuah pedang dan baju ringan yang bernama Mithril yang selalu menemaninya dalam berpetualang. Bilbo juga ingin melihat cincin itu untuk terakhir kalinya. Dan para hobbit dan lainnya juga dibekali senjata dari pemberian para peri. Dan Lord Elrond juga berpesan kepada mereka bahwa harus tetap melindungi Frodo hingga sampai ke kawah gunung berapi. Mereka pun kemudian memulai perjalanan menuju ke kawah gunung Mordor. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu bukit untuk beristirahat dan berencana ingin ke tambang tempat sepupu Gimli berada. Kemudian terlihat Boromir sedang melatih Merry dan Pippin teknik berpedang. Tak lama kemudian, Legolas melihat sesuatu yang terbang dan menuju mereka, dan ternyata itu adalah burung pengintai yang sedang mencari keberadaan cincin sakti. Setelah rombongan burung pengintai itu hilang, mereka pun pergi dan mencari rute yang aman dari pengintai. Tapi sayangnya rute itu berbahaya karena melalui pegunungan es. Dan Saruman pun ternyata berhasil menemukan lokasi mereka. Ia pun kemudian menggunakan sihirnya untuk menjatuhkan bongkahan salju yang berada tepat di atas mereka. Salju itu kemudian jatuh dan berhasil menimpa mereka, namun untungnya mereka selamat dan sehat walafiat. Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan lagi, dan beberapa waktu kemudian akhirnya mereka sampai pada pintu tambang. Pintu ini hanya bisa terbuka jika terkena pantulan sinar rembulan dan juga memerlukan kata kunci tertentu untuk membukanya. Namun Gandalf gagal membukanya, tapi untungnya Frodo berhasil memecahkan kata kunci yang hilang dan pintu pun terbuka. Saat mereka memasuki tambang, harapan Gimli adalah Frodo and friends bisa mendapatkan makanan dan minuman dari sepupunya. Tapi naas, sepupu dan penghuni tambang dibantai oleh para orc. Namun tiba-tiba muncul monster dari luar dan menarik kaki Frodo menuju danau, dan untungnya berhasil selamat berkat pertolongan Aragorn dan kawan-kawan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan tak terasa mereka sudah berjalan di dalam tambang selama 4 hari. Di tengah perjalanan mereka terhenti karena terdapat banyak pintu. Mereka pun kemudian beristirahat sejenak. Tiba-tiba Frodo melihat sesuatu makhluk, dan ternyata itu adalah Gollum yang sudah 3 hari mengikuti mereka dan mengincar cincin yang dibawa oleh Frodo. Mereka kemudian melanjutkan lagi perjalanan, dan sampailah mereka di ruangan kerajaan besar kurcaci yang bernama Dwarrow Delve. Mereka kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, dan di sana Pippin tak sengaja memegang dan menjatuhkan tengkorak kurcaci, yang akibatnya memancing datangnya para orc. Dan tanpa basa-basi, mereka pun baku hantam. Dan di tengah-tengah pertarungan, Frodo terlihat ditusuk oleh raksasa orc, namun ia selamat lagi berkat baju Mithril yang diberikan oleh Bilbo. Mereka kemudian kabur karena semakin banyaknya orc yang datang mengejar mereka.
Tiba-tiba muncul iblis dunia kuno yang bernama Balrog. Mereka pun berlari kembali hingga pada akhirnya mereka sampai ke jembatan. Tiba-tiba datanglah Balrog menghampiri mereka. Gandalf pun kemudian beradu mekanik dengan Balrog. Saat mereka beradu mekanik, Gandalf hampir saja menang melawan Balrog. Namun, Balrog ini berhasil menariknya ikut masuk ke dalam jurang dan akhirnya Gandalf terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pada waktu itu, Gandalf masih sempat menyuruh Frodo dan kawan-kawan untuk keluar dari tambang. Dan saat mereka berhasil keluar, para hobbit sedih karena Gandalf terjatuh ke jurang dan tak bisa bangkit lagi. Namun Aragorn berkata, kita harus melanjutkan perjalanan karena saat malam, bukit ini akan dipenuhi oleh orc. Nightfall, these hills will be swarming with orcs. Mereka kemudian sampai di hutan yang indah. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh peri hutan. Frodo dan kawan-kawan kemudian dibawa ke desa peri. Di sana ia bertemu dengan peri cantik bernama Galadriel. Peri ini mencari keberadaan Gandalf, namun sayangnya ia sudah terjatuh ke dalam jurang. Namun Galadriel mengatakan harapan untuk menghancurkan cincin sakti itu masih ada jika pertemanan mereka sejati dan tak ada yang berkhianat. Keesokan harinya, Frodo and Friends akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Mereka melalui sungai dan tak lupa Galadriel juga memberikan mereka senjata peri untuk menemani perjalanan mereka. These are the daggers of an Olori, worthy of the skill of our woodland. Malam pun tiba. Mereka singgah sejenak beristirahat dan terlihat Gollum masih mengikuti mereka. Dan pada keesokan harinya, mereka sampai ke suatu tempat yang mana dulunya dikuasai oleh leluhur Aragorn dan mereka kembali beristirahat. Terlihat Frodo sedang pergi ke suatu tempat dan tak sengaja bertemu dengan Boromir yang sedang mencari kayu. Di sana Boromir sedang mencari segala cara untuk merebut cincin dari Frodo. Frodo pun langsung menggunakan cincin itu dan menghilang menuju ke suatu bukit. Di sana ia bertemu dengan Aragorn dan mengira ia akan mengambil cincin itu juga. Tapi Aragorn berjanji tak akan mengambilnya dan menemaninya hingga akhir. Frodo, I would have gone with you to the end. Para orc akhirnya menemukan lokasi cincin sakti tersebut. Mereka kemudian berpencar agar bisa selamat dari para orc. Di suatu pertempuran yang sengit, terlihat Boromir terkena anak panah dari komandan orc. Dan sayangnya, Merry juga dan Pippin berhasil diculik oleh para orc. Tak lama kemudian, datanglah Aragorn menyelamatkan Boromir dan ia menebas leher Kapten Orc. Tapi sayangnya ia tak bisa menyelamatkan Boromir karena banyaknya anak panah yang menancap di tubuhnya. Dan Boromir pun tewas seketika dan dimakamkan dengan cara mengalirinya ke sungai menggunakan perahu. Di pinggir sungai, terlihat Frodo sedang menangis dan tak tahu arah jalan pulang, seraya memikirkan ucapan Gandalf. Kemudian ia pun memutuskan membawa cincin itu bersama dengan Sam menuju ke Mordor. Legolas pun melihat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Tapi Aragorn menyarankan untuk berpencar saja dan ia percaya bahwa misi ini akan berhasil walaupun berpencar. Namun hati kita harus tetap satu, maka tujuan pun akan tercapai. Aragorn pun kemudian segera pergi dan menyelamatkan Merry dan Pippin dari orc. Dan pada akhirnya film ini berakhir.